Putu, Oh, nggak liputan loh. liputan. Cuman ini masih riset nama-nama yang kemarin ke Hambalang, ke Kertanegara. Terus habis itu lagi pembekalan di Hambalang. Karena kan ini tuh kalau gue lihat tuh kayak hari pertama aja di Kertanegara ada 49 orang. Itu katanya calon menteri. Terus habis itu hari keduanya ada lagi berapa puluh orang yang datang. Kalangannya juga bukan cuma politisi kan, ada yang dari kabinet Jokowi 16 orang, ada artis, ada atlet. Jadi lagi riset dulu karena mau nyari siapa yang menarik dan kira-kira siapa tahu bisa kita ajak ngobrol gitu buat kantor. Iya, BTW PDIP tuh jadi nggak sih gabung ke pemerintahan Prabowo Gibran? Nah, sini gua kasih tahu. Jadi kalau untuk yang PDIP itu sampai dengan hari ini tuh emang masih abu-abu lah ya. Karena kalau kita lihat apa yang diomongin sama apa yang dikerjakan tuh kok kayaknya agak beda ya gitu. Misalnya nih sampai dengan hari ini kita tahu PDI Perjuangan itu masih jadi satu-satunya partai yang agak galak lah sama pemerintahannya Pak Jokowi, sering banget ngasih kritik-kritik dan lain-lain setelah Pilpres. Shell, lo tau gak sih sejarahnya kenapa kok PDI Perjuangan tuh seolah-olah jadi sendirian? Nah itu yang gue bingung juga, kenapa sih sebenarnya? Nah, biasanya kan kalau kita inget tuh romantisme antara PDI Perjuangan dan juga Presiden Joko Widodo ini tuh lekat banget ya, dari mulai wali kota Solo, terus abis itu maju di Pilgub Jakarta, terus maju lagi di Pilpres dan menang 2 periode. Jadi memang sebenarnya deket banget. Nah, jadi di Pilpres itu baru kerasa banget tuh bahwa ternyata PDI Perjuangan ini beda jalan. Nah, beda jalannya itu juga sampai akhir. Kita tahu PDI Perjuangan itu kan sama Ganjar, sama Mahfud. Terus selain PDI Perjuangan tuh juga ada beberapa partai yang emang ada di luar Prabowo Gibran gitu. Di Kimples ada misalnya PKS, PKB, Nasdem itu kan di kubunya Caimin sama Anies. Tapi begitu Pilpres selesai dan hasilnya adalah Prabowo Gibran yang menang, dapat suara paling banyak. Nah, yang tadinya beda-beda ini itu tuh langsung merapat tuh ke kubunya Prabowo Gibran. Beda sama PDI Perjuangan yang masih, kalau kata pengusaha atau yang kita lihat di saham-saham gitu, wait and see lah gitu. Belum mengambil sikap karena masih abu-abu. Politisi itu paling jago kalau ngasih jawaban yang diplomatis. Gak bilang gak akan bergabung di pemerintahan, tapi juga gak bilang kalau akan gue akan pilih jalur sunyi, gue akan ada di luar pemerintahan dan akan sendirian. Nah itu gak pernah tuh dibilang kayak gitu. Makanya yang kemudian jadi sorotan adalah kita bisa, namanya politik itu bukan hanya yang diomongin, tapi dari gestur, dari pertemuan-pertemuan, komposisi di DPR itu tuh bisa kita baca. Nah tapi di satu sisi juga nih Shell, jadi ada apa ya, kita kan kalau dibilang gogon, gosip-gosip underground, nggak gosip juga karena ini sebenarnya informasi A1 cuman ya belum boleh dirilis lah. Jadi PD Perjuangan itu juga masih kebagi-bagi. Jadi di dalamnya itu tuh kenapa kok ini tarik-menarik banget sih, katanya PD Perjuangan di luar tapi posisi-posisinya aman, apakah ini artinya akan bergabung atau tidak, tapi nggak ada yang punya jawaban pasti. Itu yang sebenarnya terjadi adalah informasi yang aku dapat dari elit partai PDI Perjuangan, bahwa memang di internalnya itu tuh masih ada beberapa kubu. Pertama dia setuju, udah gabung aja, apa ruginya. Yang kedua, tunggu dulu, kita lihat dulu ini arahnya kemana, nilai-nilainya apa yang kemudian sama atau enggak nih buat diperjuangkan. Tapi yang satu lagi kubunya itu menolak dengan keras, kayak gak usah lah, ngapain kita masuk, udah kalau kita masuk berarti artinya kita pragmatis, transaksional, akhirnya kita tidak ada nilai-nilai yang diperjuangkan lah, intinya sederhananya kayak gitu. Nah ini juga sudah dibenarkan, sinyal yang sama ini kemarin dikasih tahu sama ketua DPP yang juga jadi ketua MPR-nya, wakil MPR dari fraksi PDI Perjuangan, Bambang Wuryanto atau yang biasa kita panggil Bambang Pacul, Korea melenting itu juga sudah mengamini bahwa sebenarnya ya sampai dengan saat ini PDI Perjuangan itu masih ada dilema
dilema lah di internal. Dibilang gak solid ya enggak, karena masih tetap patuh sama ketuanya yaitu Megawati Soekarno Putri. Tapi ya soal ada yang beda pandangan dan lain-lain itu terjadi di internal. Tapi tadi juga Puan Maharani di DPR juga udah bilang kalau enggak kita solid untuk membantu pemerintahan. Tapi kan pertanyaannya adalah membantunya dalam bentuk yang seperti apa? Apakah membantu dalam bentuk oke, gue akan ambil porsi sebagai pengawas atau gue akan membantu dengan masuk ke pemerintahan. Nah itu yang masih abu-abu sampai sekarang. Di satu sisi juga kita lihat kemarin ada Pramono Anung yang datang. Itu juga salah satu yang mengejutkan ya, selain Raffi Ahmad, Veronica Tan gitu, kedatangan Pramono Anung ini juga cukup mengejutkan khususnya untuk teman-teman wartawan. Kenapa? Karena Pramono itu tuh ya kita tahu lagi maju di pilkada. Dia memang mantan seskap di kabinetnya Presiden Joko Widodo, tapi nggak pernah ada nama Pramono Anung yang santer disebut akan masuk ke kabinet. Justru posisi yang akan diisi sama Pramono adalah sebagai ya antara memperjuangkan DKI 1 sebagai gubernur Jakarta atau ada posisi lain lah nanti yang bentuknya mungkin lebih kayak lembaga lah ya, tapi setingkat gubernur gitu, tapi bukan di tingkat kementerian. Kedatangan Pramono itu kemarin ini juga jadi tanda tanya, apakah ini artinya ibu mengirimkan pesan? Jadi kalau di yang lambang banteng itu kan Megawati ini sering dipanggilnya ibu gitu ya. Nah, apakah ibu ini mengirim pesan lewat Pramono? Karena memang kita dari sejarahnya Pramono pernah jadi sekjen PDI Perjuangan juga. Jadi secara komunikasi politiknya bagus lah orang ini gitu. Nah ini yang kemarin juga jadi pertanyaan, apakah ini hubungannya PDI Perjuangan itu mau ketemu dulu baru nanti deal-dealan atau justru kebalik. Jadi ada dua sebenarnya yang ditunggu. Gongnya adalah pertemuan antara Megawati Soekarno Putri dan juga Prabowo Subianto. Kalau misalnya Mega ini bisa ketemu sama Prabowo, pertanyaannya akan ya udah, jadi deal apa enggak? Mau masuk atau mau di luar? Karena kemarin juga Prabowo tuh pas banget setelah ditetapkan KPU sebagai pemenang pemilu, itu tuh dia bilang kayak, ayo saya ajak, ya kurang lebihnya lah ya, ayo saya ajak semuanya bisa bergabung, bisa membantu pemerintahan, kayak gitu-gitu. Nah itu kan bikin dua pertanyaan, ketika misalnya bergabung, mendukung, itu porsinya seperti apa? Kalau semua partai politik itu masuk ke dalam, terus yang ngawasinnya siapa? Kalau gitu, kalau misalnya sampai PDIP masuk ke dalam pemerintahan Prabowo Gibran, artinya nggak ada oposisi dong. Nah ini hati-hati nih, kamu kalau di lapangan lagi di acara PDI Perjuangan terus nanyain oposisi koalisi, biasanya dikasih SKS dulu 15 kalau nggak salah sama Ibu Mega. Karena kalau menurut pemahamannya Ibu Mega tuh di kita nggak ada oposisi, nggak ada koalisi, karena kita ini bukan konsep negaranya itu ya demokratis, tapi istilah oposisi tuh nggak mau lah dipakai sama PDI Perjuangan. Tapi kita pakai istilah yang lebih awam lah ya, berada di dalam ataupun juga di luar pemerintahan. Nah kalau tadi pertanyaannya misalnya peran oposisi, yaitu udah pasti untuk check and balance dari pemerintah yang berkuasa. Walaupun kadang istilah oposisi tuh kayaknya belakangan tuh juga jadi kayak sensitif banget gitu, kayak enggak, di Indonesia nggak ada itu oposisi, nggak ada koalisi. Ya supaya lebih netral, biar semuanya juga bisa masuk pembahasannya, nanti aku akan jelaskan pakai istilah di dalam dan juga di luar pemerintahan. Intinya ketika berada di luar pemerintahan itu akan berfungsi untuk check and balance, gimana caranya melakukan fungsi pengawasan, karena itu akan berdampak juga ke sikap fraksi-fraksi yang ada di DPR. Emang kenapa kalau fraksi di DPR misalnya berpengaruh gitu dengan oposisi dan juga koalisi? Ya jelas gitu, karena di DPR itu kan ruang untuk pembentukan undang-undang, meresmikan anggaran dan lain-lain. Jadi ketika misalnya DPR sepakat itu diketok, nanti tinggal dibawa ke paripurna, kalau udah selesai undang-undangnya tinggal diteken sama presiden. Nah ketika misalnya semuanya satu suara dengan presiden, artinya kan nggak ada remnya, nggak ada yang kemudian mengkritisi, ini ada yang salah deh, ini anggarannya terlalu besar deh, ini DPR tuh kan wakil rakyat gitu. Kalau misalnya ternyata di daerahnya mewakili dapil-dapilnya, itu berarti ada
hal-hal yang kemudian masukan dari daerah masing-masing, apakah kebijakan-kebijakan itu sesuai atau enggak gitu, dan itu kan banyak lah ceritanya yang kemudian jadi problem tersendiri. Tapi pada dasarnya sebetulnya Indonesia sendiri itu memang belum ramah terhadap oposisi atau terhadap pihak yang berada di luar pemerintahan. Contohnya, misalnya kita tarik dari 4 presiden aja ya, Cel. Misalnya dari Abdurrahman Wahid. Pada saat Abdurrahman Wahid atau Gus Dur itu menjabat sebagai presiden, itu nggak ada oposisi. Nggak ada yang di luar pemerintahan. Semua satu suara ada di dalam pemerintahan. Secara partai politik, itu nggak ada yang berada di luar pemerintahan. Begitupun juga dengan Megawati Soekarno Putri. Satu kali menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia juga tidak ada pihak yang berada di luar pemerintahan. Karena pada saat itu partai-partai kayak misalnya Gerindra, Nasdem, terus Demokrat itu belum masuk ke proses pemilu. Jadinya ya mereka tuh di bawahnya Mega waktu itu belum ada yang kayak gimana-gimana gitu ya. Barulah ketika mulai di eranya Susilo Bambang Yudhoyono di periode 1 ini ada yang memilih untuk berada di luar pemerintahan. Siapa? Coba Michelle tahu nggak? PDIP. Yes, betul, karena ya itu nanti bisa jadi satu podcast sendiri sih kalau kita jelasin bagaimana hubungannya PDIP, Demokrat, SBY dan juga Megawati, itu kita bisa bahas satu podcast sendiri. Tapi yang pasti singkatnya adalah karena waktu itu ada ketidakcocokan juga, akhirnya ya udah PDI Perjuangan di bawah ketua umumnya Megawati Soekarno Putri memilih untuk gue berada di luar pemerintahan, dan itu sangat-sangat seru DPR-nya karena pada saat itu PDI itu keras banget ke pemerintah, gak henti-hentinya ya ngasih kritik begitu ya ke pemerintahan SBY. Kalau inget dulu misalnya yang paling rame misalnya pas BBM naik, itu marahnya agak seru lah. Kalau kita liputan DPR tuh seru aja gitu, nggak cuma walk out doang, tapi juga ada argumentasi-argumentasi, dan itu sebetulnya adalah hal yang sehat gitu. Dan itu berlanjut di periode keduanya Bapak Susilo Bambang Yudhoyono. PDI Perjuangan juga masih memilih untuk berada di luar pemerintahan juga dengan Gerindra. Gerindra juga ada di luar pemerintahan. Nah, di eranya Presiden Joko Widodo ini mulai bergeser karena Presiden Joko Widodo ini didukung sama PDI Perjuangan, maka PDI Perjuangan jadi katakanlah di dalam pemerintahan, yang di luar itu justru Gerindra, Demokrat dan PKS, karena waktu itu ya kita tahu PKS kemudian juga Gerindra jelas tidak mendukung Pak Jokowi ya di 2014 itu ya, dukungnya ya Pak Prabowo Subianto gitu. Jadi mereka memilih untuk tetap berada di luar pemerintahan. Ada galak-galaknya juga, tetap ada posisi-posisi di mana mereka tidak setuju, fraksi-fraksi ini beda pandangan gitu. Jadi alot lah di DPR. Tapi justru itu yang harusnya terjadi di DPR. Ketika satu suara dan itu ajaib, ya itu malah jadi pertanyaan biasanya. Tapi kalau alot itu juga sebetulnya bagus untuk iklim demokrasinya. Di periode kedua ini sudah mulai keajaiban terjadi karena pada akhirnya Gerindra masuk ke dalam kabinet Presiden Joko Widodo. Efeknya apa? Jumlah oposisi ataupun juga pihak yang berada di luar pemerintahan ini jadi berkurang. Periode kedua itu sisa Demokrat dan PKS. Bahkan di akhir masa periodenya Pak Jokowi, Demokrat juga ikut masuk ke dalam pemerintahan dan hanya tersisa PKS saja yang di luar pemerintahan. Efeknya apa? Banyak undang-undang yang kemudian rasanya kilat banget. Gak ada apa-apa nih usul dari pemerintah, ada namanya inisiatif DPR. Jadi undang-undang itu bisa diinisiasi pemerintah atau diinisiasi oleh DPR. Kalau diinisiasi oleh pemerintah, misalnya pemerintah sudah membuat draftnya dulu, baru habis itu dikasih DPR mengkaji dan lain sebagainya. Kalau memang sudah sampai beberapa tahap, balik dan lain-lain, disahkan di paripurna, baru nanti dibawa ke pemerintah. Tapi kalau misalnya ini inisiatif DPR, maka ya udah prosesnya di DPR. Nanti DPR yang akan rapat dulu dan lain sebagainya, mengkaji apakah undang-undang ini layak atau tidak, baru nanti dibawa juga ke paripurna. Kalau kita lihat kemarin di sidang DPR, sebetulnya memang betul DPR ini kerja banget, ada banyak undang-undang yang sudah disahkan dan diselesaikan. Tapi di luar prolegnas. Prolegnas itu apa? Prolegnas itu tuh program
legislasi nasional. Jadi prioritas begitu, undang-undang yang ini wajib nih untuk kita bahas. Ada perampasan aset, ada masyarakat adat, banyak lah sebenarnya. Nah itu tuh tidak rampung di era DPR periode kemarin dan malah jadinya hutang ataupun juga PR untuk periode selanjutnya karena harus membahas itu kalau memang mau dibahas. Pertanyaannya, ketika misalnya semua ada di kubu pemerintah, terus gimana dong? Apakah nanti semuanya akan setuju? Nah ini kita lihat ada beberapa juga yang kalau kita lihat tuh dipakai gitu ya, fungsinya adalah ketika misalnya ada yang di luar pemerintahan, maka itu nanti akan menjaga supaya oke nih, pemerintah eksekutif jalan silahkan jalan, tapi legislatif dalam satu hal ini juga nanti akan tetap berjalan. Caranya gimana? Bagi mereka yang berada di luar pemerintahan akan menyoroti kebijakan-kebijakan. Contoh paling simpel deh, misalnya gini, ketika misalnya kita nggak suka sama orang, kita tuh lebih detail kayak, aduh poninya tuh miring gak sih hari ini? Kayaknya tone shade bedaknya nih kayak terlalu gelap deh. Atau misalnya kayak gak cocok deh lipstiknya dan lain sebagainya. itu detail banget kalau kita nggak suka sama sesuatu gitu, seseorang. Tapi kalau kita suka, lagi bucin-bucinnya, ya mau pakai lipstik misalnya warnanya terang banget, dia nggak masalah. Dia mau pakai baju misalnya atasannya pink, bawahannya orange, rambutnya disasak jambul. Kalau cinta mah gak ada yang kemudian jadi kayak kurang bagus deh apa gitu. Nah, tapi justru kritik yang paling membangun itu datangnya dari yang beda pandangan sama kita. Masalah itu nanti mau dijadiin evaluasi atau enggak sama pemerintah, ya itu kan hal yang lain. Tapi ini dibutuhkan untuk check and balance tadi, dimana kemudian pemerintah ini bisa mengelola pemerintahan dengan baik dan tidak dilakukan secara sembrono ataupun juga ugal-ugalan. Kenapa bisa dibilang sembrono atau ugal-ugalan? Karena bisa aja nanti ketika sparring partner atau vitamin politiknya ini nggak ada, lawannya untuk kemudian mengawasi itu nggak ada, penyelewengan di ranah politik bisa terjadi, kriminalisasi bisa terjadi, hukum bisa dibikin ataupun diubah dengan seenak-enaknya. Ada masalah administrasi, ada juga misalnya masalah anggaran yang kayak ini gede sih, wajar sih kalau negara sampai triliunan, tapi make sense nggak ya? Nggak ada lagi pertanyaan make sense nggak ya ketika nggak ada pihak yang di luar pemerintahan. Contohnya yang kemarin juga rame banget misalnya kalau kita ngomongin undang-undang Cipta Kerja, itu tuh bahkan sampai hari ini masih di demo, masih banyak pasal-pasal bermasalah yang kemudian ini kenapa sih kok kayaknya DPR ngebut banget, masih reses, masih apa segala macam. Rapat dari pagi sampai malam cepet banget. Padahal penolakannya tuh gede-gedean begitu ya dari masyarakat. Tapi disahkan sama DPR. Ada juga undang-undang KPK yang kalau kita lihat kemarin tuh di depan KPK sampai efek rumah kaca dari kalangan selebritas, musisi itu semuanya datang ke gedung KPK nyalain lilin, aksinya demo besar-besaran di depan DPR. Tapi nggak ada yang ngaruh. Semuanya sama aja, semuanya tetap ada di posisi kita ubah aja ya undang-undang KPK, kita revisi padahal di dalamnya ada hal-hal yang ajaib itu. Terus juga misalnya kalau ngomongin soal anggaran APBN itu dibahasnya di mana? Di DPR. Jadi kalau nggak ada yang menyoroti itu ya anggaran los-los aja. Makanya tadi dibilang sembrono dan juga ugal-ugalan. Soal KKN, korupsi, kolusi, nepotisme, itu kan semangat yang dibangun dari era reformasi. Waktu itu emang gak ada, bahkan hasil pemilu aja udah tahu. Waktu itu partai belum banyak dan Golkar waktu itu sangat kuat sekali di bawah eranya Soeharto ya. Tapi tetap ada yang di luar pemerintahan, yaitu pada saat itu adalah masyarakat. Ketika misalnya masyarakat turun ke jalan dan lain sebagainya, pada akhirnya ya memang tetap saja Pak Soeharto bisa diturunkan. Tapi apakah kita mau mengulangi masa-masa itu? Bukankah sebaiknya ketika ada job desk-nya untuk mengawasi, itu sebaiknya dipakai juga dengan baik untuk tetap mengawasi. Tapi ingat, jangan mengawasi tapi di belakangnya, oke, saya terima masukannya ya, semuanya aman gitu. Cuman galak-galak di depan tapi tetap tanda tangan kan sama aja bohong ya. Jadi itu harus tetap harus tetap dijalankan lah, karena pemerintahan yang ideal itu memberikan ruang gerak terhadap eksistensi oposisi atau yang berada di luar pemerintahan. Artinya tidak ada kriminalisasi begitu, ini kenceng kena KPK. Padahal sebenarnya di kubu yang lain juga ada yang sama tapi gak kena KPK. Intinya mau ada di dalam atau di luar pemerintahan terserah, tapi fungsi pengawasan di luar pemerintahan itu tetap harus ada. Nggak boleh satu kubu, karena ya akhirnya nanti akan jadi
Paradoks ketika demokrasi berjalan tanpa oposisi. Ntar mau telepon dulu ya. Iya ya. Oh udah kok bang. Jadinya kemana? Oh emang jadi ketemu? Ya udah bang, jangan sekarang ngomongnya, ntar kedengeran orang ini lagi syuting, saya lagi syuting. Yuk, yaudah. Yuk. Nah, siapa yang mau ketemu? Nanti aku ceritain lagi. Nanti gue kasih tahu lagi. Dadah. Ini boleh dibawa nggak sih gelasnya? Bawa aja ya. Bawa. Masih penuh lumayan. Bawa. Diabetes sih, gula. Ya hati-hati loh. Dah, Cel. Dah.